Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dari kelas D, NIM H012431. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Nur Husnil Khatimah, SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program storytelling bahasa Inggris berbasis perkembangan bahasa dan sosial emosional untuk anak TKB usia 4 sampai 6 tahun. Program ini dirancang untuk membantu anak mengenal bahasa Inggris melalui kegiatan storytelling yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Oke, baik. Jadi untuk memulai presentasi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang menjadi dasar dari penyusunan program ini. Jadi, ketika kita berbicara tentang pendidikan di era globalisasi, kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki. Karena bahasa Inggris tidak hanya digunakan dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam teknologi, bisnis, dan komunikasi internasional. Oleh karena itu, pengenalan bahasa Inggris sebaiknya dilakukan sejak usia dini. Dan pada usia 4 hingga 6 tahun, anak berada pada masa yang dikenal sebagai golden age atau masa emas perkembangan. Karena pada tahap ini, otak anak berkembang sangat pesat sehingga mereka lebih mudah menerima dan menyerap informasi baru dibandingkan pada usia berikutnya. Karena kemampuan menyerap bahasa sedang berkembang dengan baik, masa ini menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan bahasa Inggris. Dan dengan pengenalan yang dilakukan sejak dini, anak dapat memiliki dasar kemampuan bahasa yang akan bermanfaat bagi perkembangan akademik dan sosial mereka di masa depan. Nah, setelah mengetahui pentingnya pengenalan bahasa Inggris sejak dini, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang sering muncul dalam proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Meskipun pembelajaran bahasa Inggris memiliki banyak manfaat, tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh anak. Misalnya, anak memiliki keterbatasan kosakata sehingga sulit memahami materi yang diberikan. Selain itu, banyak anak yang masih merasa malu atau kurang percaya diri ketika diminta mengucapkan kosakata bahasa Inggris. Nah, tantangan lainnya adalah metode pembelajaran yang terlalu fokus pada hafalan. Metode seperti ini sering membuat anak cepat bosan dan kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Dan berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Salah satu metode yang dianggap efektif adalah storytelling atau bercerita. Karena melalui hal ini, anak dapat belajar sambil bermain, mendengarkan cerita yang menarik, mengenal kosakata baru, serta berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Dan oleh karena itu, pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Oke, jadi sebelum merancang program pembelajaran, penting bagi kita untuk memahami karakteristik perkembangan peserta didik yang menjadi sasaran kita dalam sebuah program. Dan pada aspek kognitif, anak pada usia 4-6 tahun berada pada tahap praoperasional menurut Piaget. Pada tahap ini, anak mulai mengenal simbol, huruf, angka, warna, dan juga bentuk. Mereka mulai memahami hubungan sebab akibat sederhana, dan oleh karena itu, pembelajaran yang menggunakan gambar dan cerita lebih mudah dipahami oleh anak. Pada aspek bahasa, kemampuan anak berkembang dengan sangat cepat. Mereka mulai mampu menyusun kalimat sederhana, mengungkapkan ide, serta meniru kata-kata baru yang mereka dengar. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat potensial untuk dikenalkan pada kosakata bahasa Inggris. Sedangkan dari aspek sosial dan emosional, anak mulai belajar bekerja sama, berbagi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka juga membutuhkan dukungan dan apresiasi agar tumbuh rasa percaya dirinya. Sedangkan dari aspek moral, anak mulai memahami aturan sederhana dan belajar membedakan perilaku yang baik dan kurang baik. Oleh karena itu, cerita yang digunakan dalam storytelling juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak.
Setelah memahami karakteristik peserta didik, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan dalam program ini. Program ini menggunakan tema yaitu teman-temanku dengan durasi pembelajaran 45 menit, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar anak mampu mengenal minimal 5 kosakata baru yang berkaitan dengan tema pertemanan, serta mampu menirukan pengucapan kosakata bahasa Inggris dengan benar, dan juga menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan cerita, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini diawali dengan pendahuluan selama 10 menit. Pada tahap ini, guru memberikan salam, mengajak anak berdoa, melakukan ice breaking untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan, dan memperkenalkan tema pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru membacakan cerita bergambar tentang persahabatan, dan selama proses bercerita, guru memperkenalkan kosakata baru yang berkaitan dengan cerita. Dan anak kemudian diminta untuk menirukan pengucapan kosakata tersebut. Setelah itu, guru melakukan tanya jawab sederhana untuk mengetahui pemahaman anak terhadap isi cerita. Dan agar pembelajaran lebih menarik, kegiatan dilanjutkan dengan permainan menggunakan flashcard melalui metode point and say. Dalam permainan ini, anak diminta menunjuk gambar dan menyebutkan kosakata yang sesuai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penutup. Jadi, pada bagian penutup, guru mengajak anak mengulang kembali kosakata yang telah mereka pelajari selama kegiatan storytelling. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan daya ingat anak terhadap kosakata baru yang telah mereka pelajari. Selain itu, guru juga melakukan refleksi sederhana dengan menanyakan pengalaman belajar anak selama kegiatan berlangsung, seperti kosakata yang paling mereka ingat atau bagian cerita yang paling mereka sukai. Sebagai bentuk penguatan positif, guru memberikan apresiasi berupa pujian atau penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak. Pada bagian justifikasi program storytelling dipilih karena didasarkan pada karakteristik perkembangan anak usia dini. Anak pada usia 4-6 tahun cenderung lebih belajar melalui kegiatan yang menyenangkan, interaktif, dan melibatkan imajinasi. Oleh karena itu, storytelling menjadi metode yang paling tepat karena tidak hanya membantu anak mengenal kosakata baru, tetapi juga membuat mereka lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait kesesuaian program ini dinilai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini karena menggunakan gambar dan cerita sebagai media utama pembelajaran. Anak usia dini itu mereka lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual dan konkret, dan selain itu kegiatan listening dan speaking dalam storytelling dapat mendukung perkembangan kemampuan bahasa anak. Dan interaksi yang terjadi selama kegiatan juga membantu mereka mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, seperti kerjasama, komunikasi, keberanian untuk berbicara, dan rasa percaya diri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian media dan sumber belajar. Jadi, keberhasilan suatu pembelajaran itu dipengaruhi oleh media dan sumber belajar yang digunakan. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan menjelaskan media yang mendukung program storytelling. Jadi, media utama yang digunakan adalah Big Book Storytelling. Buku ini memiliki ukuran yang besar dan dilengkapi gambar menarik sehingga memudahkan anak untuk mengikuti jalannya cerita. Selain itu, digunakan flashcard bergambar yang membantu anak mengenal dan mengingat kosakata baru. Program ini juga menggunakan boneka tangan untuk meningkatkan perhatian dan imajinasi anak selama proses bercerita. Media lainnya adalah lagu bahasa Inggris yang dapat membantu anak melatih kemampuan mendengar, pengucapan, dan penguasaan kosakata dengan cara yang menyenangkan. Setelah pembelajaran dilaksanakan, langkah berikutnya yaitu melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Penilaian dilakukan melalui observasi dan unjuk kerja selama kegiatan storytelling berlangsung.
Dan aspek yang dinilai meliputi kemampuan listening, yaitu memahami cerita dan merespons pertanyaan, kemampuan speaking dalam menirukan kosakata bahasa Inggris, penguasaan kosakata baru, serta partisipasi aktif anak selama kegiatan. Program akan dinyatakan berhasil apabila sebagian besar anak mampu menguasai 4 hingga 5 kosakata baru, menjawab pertanyaan sederhana berdasarkan cerita, dan aktif mengikuti kegiatan storytelling. Selanjutnya yaitu evaluasi program dilakukan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan agar pembelajaran berikutnya dapat berlangsung lebih efektif sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, dan pada bagian terakhir yaitu refleksi kritis calon pendidik. Sebagai calon pendidik, penting untuk melakukan refleksi terhadap program yang telah dirancang agar dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Dan dalam proses perancangan program ini terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya perbedaan kemampuan bahasa pada setiap anak. Ada anak yang cepat memahami kosakata baru, namun ada juga yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Selain itu, menjaga fokus dan minat belajar anak selama kegiatan berlangsung juga menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik anak usia dini yang mudah terdistraksi. Dan untuk kedepannya, program ini dapat dikembangkan dengan penggunaan media yang lebih beragam, aktivitas yang lebih kreatif, serta sistem penilaian yang lebih berkelanjutan sehingga perkembangan anak dapat dipantau secara lebih menyeluruh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.